presenter sudah selesai menyampaikan materi, selanjutnya kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penanya. Mungkin saya akan urut saja kepada presenter pertama dulu, mungkin Prof. Jawi, apakah bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para peserta? Ini sudah ada beberapa pertanyaan untuk presenter pertama, yaitu Prof. Jawi. Yang pertama adalah dari Nanda, mahasiswa Fakultas Kesehatan Unika, Ruteng. Pertanyaannya adalah, apakah efek samping jika obat herbal diminum bersama dengan obat medis? Mohon maaf, Prof, ini kebetulan nyambung pertanyaannya dengan penanya kedua, yaitu Apotek Nugroho Parma Surabaya, di mana di sini juga bertanya tentang dosis tertentu penggunaan obat herbal. Mungkin bisa direspon, Prof, pertanyaannya, Prof? Obat herbal, obat konvensional itu adalah ligan, logikanya ligan. Karena dia ligan, dia berarti bisa berikatan dengan protein di dalam tubuh kita. Yang menjadi efek utama adalah efek yang kita harapkan dengan protein apa. Yang menjadi efek samping adalah ikatannya dengan protein yang tidak kita harapkan. Dengan demikian, obat herbal sesungguhnya memiliki efek samping. Apalagi kalau digabung dengan obat konvensional, ya, ada kemungkinan terjadi interaksi dia. Interaksi bisa farmakokinetik, bisa farmakodinamik. Oleh karena itu, efek sampingnya juga bisa kombinasi itu. Misalnya obat herbal meningkatkan obat konvensional, tentu akan bisa meningkatkan efek samping. Oleh karena itu, pemanfaatan obat herbal harus dilandasi oleh data ilmiah, di mana dia bekerja, bagaimana hasil kerjanya, bagaimana efek sampingnya. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih, Prof. Kemudian terkait dengan dosis, Prof, yang tadi ditanyakan. Artinya, diperlukan ligan yang cukup untuk menimbulkan efek yang optimal. Kalau ligannya lebih, malah merusak dia reseptor. Oleh karena itu, harus diperhitungkan dosis dari obat itu. Dosisnya inilah tantangan kita, para saintis. Masing-masing obat herbal, kandungan metabolit sekundernya tidaklah sama. Harus ditentukan dosis dari metabolit sekunder itu masing-masing. Oleh karena itu, kita ditantang terus, walaupun punya tanaman, kemudian punya metabolit sekunder, kita harus tahu juga berapakah dosis yang optimal. Optimal artinya dia berikatan dengan reseptor atau protein jumlah tertentu sehingga tidak menimbulkan efek samping. Jadi logikanya demikian. Baik, terima kasih, Prof. Mohon maaf kami tidak membuka sesi klarifikasi ke penanya. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan yang ketiga dan keempat, ini juga pertanyaan yang relatif sama. Dari Riyawati dari Sikas Muhammadiyah Klaten, beliau menanyakan tanaman jahe yang diolah menjadi wedang jahe sebaiknya berapa kali dikonsumsi dalam 1 hari. Kemudian ada juga pertanyaan dari Balti Pangke dari Universitas Pelita Harapan, Jakarta. Apakah ada pengolahan khusus untuk bahan-bahan herbal, misalnya jahe? Pengolahannya seperti apa sebelum dikonsumsi? Demikian, Prof. Pertanyaan itu tetap menanyakan dosis ya dan bagaimana cara mengemas gitu mungkin ya. Kembali ke penjelasan tadi, dosis itu amat penting karena dengan dosis akan menimbulkan efek utama atau efek samping. Tetap kita berpatokan pada dosis. Yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana cara meneliti dosis yang tepat. Ini yang menjadi tantangan bagi kita. Oleh karena itu, sebagai standar, kalau kita memakai obat herbal dengan mengolah sendiri, itu artinya seperti jamu lah dia. Ya, kita harus memakai pengalaman empiris saja, pengalaman empiris ya, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah kalau sebelum ada penelitian yang
apa namanya sistematis ya. Ya pengalaman empiris misalnya kalau jahe ya bisa beberapa potong jahe direbus ya diminum terus terjadi efek samping. Kalau tidak ya itu kita pakai. Jadi berdasarkan pengalaman empiris ya. Nah mengenai pengolahan tadi saya singgung tentang nano ya. Teknologi nano ini adalah harapan yang cukup besar untuk pengembangan obat herbal. Kenapa? Karena metabolit metabolit sekunder yang ada pada herbal itu molekulnya biasanya besar, sulit masuk ke dalam jaringan, ke dalam sel. Inilah kita siasati dengan teknologi nano. Teknologi nano artinya kita memperkecil molekulnya, tidak mengurangi khasiat, atau dengan menambahkan molekul tertentu sehingga dia gampang diserap. Ya. Jadi itu yang kita perlu kembangkan ke depan, baik itu memakai jahe, memakai apa saja dari tanaman obat untuk meningkatkan bioavailabilitas. Demikian. Baik, Prof. Terima kasih. Memang ini masih menjadi tugas para peneliti untuk kedepannya berarti ya, Prof. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang terakhir, Prof. Pertanyaan yang nomor 6 dari Daniar Kusumawardani, apoteker Majalengka, kepada Prof. Made Jawi, bagaimanakah penggunaan kurkumin? Apakah diperbolehkan? Sementara ada informasi terkait kurkumin yang dapat meningkatkan risiko COVID-19. Silakan, Prof. Kalau kita bertitik tolak dari target kerja kurkumin, ya target kerjanya adalah pada hambatan terhadap protease tadi. Dia menghambat protease yang dimanfaatkan oleh virus untuk membentuk protein-protein yang diperlukan dalam proses perkembangan virus itu. Jadi dia bekerja di situ. Sedangkan dapat meningkatkan kejadian infeksi ya. Ada kemungkinan kurkumin ini adalah antiinflamasi dia. Antiinflamasi. Kalau dia antiinflamasi berarti dia menghambat inflamasi. Sedangkan untuk melawan suatu patogen diperlukan inflamasi. Oleh karena itu ini diperlukan penelitian lebih lanjut ya. Lebih lanjut bagaimana kita mendapatkan khasiat antiproteasenya tanpa mempengaruhi antiinflamasinya. Inflamasi yang kita harapkan masih tetap jalan. Dan inilah tugas kita para saintis ya, terutama mahasiswa S3 kedokteran yang tertarik herbal. Ini sangat luas lapangan yang dapat kita teliti ya, sehingga bisa membantu masyarakat kita. Baik, Prof. Terima kasih. Ya. Terus ini? Baik, Prof. Ini dari koleha dari MIPA, UNUD ya. Pertanyaannya sekira bagus ini ya. Kita kan punya tanaman yang diklaim memiliki khasiat antivirus. Nah, bagaimana caranya membuktikan? Apakah kita memiliki suatu metode, punya virusnya, punya tanamannya, bagaimana kita bisa meneliti? Ini bagus saya kira ya. Sesungguhnya kita belum punya metode untuk itu karena virus ini kan dia sangat infeksius ya. Mungkin nanti Dr. Dewo bisa melengkapi ya. Penelitian-penelitian ini harus memakai standar laboratorium yang cukup ketat ya. Mungkin apa namanya Dr. Dewo nanti menjelaskan. Tapi saya punya ide ya. Tadi saya katakan bahwa obat herbal itu bisa menghambat atau mengikat protein S2 atau reseptor itu. Nah ini kita bisa ukur. Kita berikan seseorang atau hewan dengan obat tertentu, kemudian kadar S2-nya kita bisa ukur. Kalau S2-nya menurun, berarti kan bagus, karena virus nanti tidak akan bisa menempel dia. Saya kira demikian. Salah satu ide, silahkan nanti diteliti. Bisa diteliti itu. S2-nya kita ukur. Atau mungkin proteasenya kita ukur. Tanpa memakai virus agar tidak kita kena infeksi. Terima kasih. Ya, baik, Prof. Terima kasih sekali atas klarifikasi dari berbagai pertanyaan yang muncul dari peserta. Mungkin banyak peserta yang pasti masih ingin bertanya terkait dengan
potensi obat herbal dalam kaitannya untuk infeksi COVID-19. Mungkin nanti bisa kontak langsung dengan beliau mungkin ya. Mungkin untuk ya, baik akan di-share email beliau, mungkin bisa untuk kontak kerjasama penelitian dan lain sebagainya, dan tugas mahasiswa S3 dimanapun berada itu masih cukup berat terkait dengan penelitian ini ya. Selanjutnya pertanyaan kepada pembicara kedua, Dr. Dewo. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di sini, Dok? Iya, ada 7. Yang pertama adalah dari Niwayan Bogoriani, Dok. Pertanyaannya adalah, apabila herbal menunjukkan respon positif terhadap TNF-alpha dan IL-6, apakah herbal tersebut dapat dikatakan berpotensi mencegah virus corona? Silakan, Dok. Baik, ini sebagai moderator, terima kasih Ibu Bogor, ini Bu Bogi ya. Ini dulu saya ikut di S3, jadi alumni S3 FK UNUD. Jadi pertanyaannya bagus sekali, jadi ini berkaitan dengan peran obat herbal yang disampaikan oleh Prof. Jawi. Apakah herbal menunjukkan respon positif terhadap TNF-alpha, interleukin 6, sehingga dapat dikatakan berpotensi mencegah virus corona. Jadi perlu saya sampaikan di sini seperti tadi bahwa semua obat-obat herbal itu adalah merupakan memodulasi sistem imun untuk meningkat. Nah, kalau di sini ada TNF-alpha dan IL-6, itu merupakan sistem imun yang bersifat suatu sitokin yang bersifat pro-inflamatory. Nah, karena kalau pro-inflamatory juga meninggi di dalam sitokin yang pro-inflamatory tinggi akan menimbulkan badai sitokin justru di dalam paru-paru nanti. Nah, justru di sini di dalam mencegah saya kira juga perlu untuk memodulasi sistem imun, tetapi jangan justru akan memperparah di dalam peningkatan pro-inflammatory sitokin. Nah, saya harap nanti jangan gegabah untuk mengatakan bahwa dia mencegah virus, tetapi yang jelas jangan sebaliknya nanti justru akan membuat keparahan sakit atau target organ yang dirusak oleh badai sitokin ini menjadi lebih parah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan Bu Bogoriani. Jadi apakah obat herbal berpotensi mencegah virus corona? Dari prinsip sistem imun, obat-obat herbal adalah modulasi sistem imunitas, itu saja. Nah, kalau mencegah pasti, tetapi di mana dia mencegah? Tentunya lebih banyak karena di dalam sistem imun itu ada suatu multipoten, multi-respon, dan bersinergi, bereaksi di dalam mengeliminasi suatu antigen yang masuk dan merusak sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Itu mungkin yang bisa saya Ibu Bogor, Riani, kalau memang mau berdiskusi lebih banyak nanti kita bisa interaksi langsung nanti via telepon karena saya kira waktunya sedikit sekali supaya bisa yang lain bisa saya jawab pertanyaannya. Ya. Untuk pertanyaan kedua, Dok, di sini dalam kondisi pandemi ini kita butuh tracing yang lebih cepat, hasil valid dan murah. Bagaimana sensitivitas dan spesifitas rapid test itu sendiri? Apakah drive-thru atau apakah drive-thru rapid test bisa dipercaya, Dok? Itu pertanyaannya, Dok. Rapid test adalah sebuah tes yang memang peruntukannya memang di lapangan untuk screening. Nah, apakah bisa dipercaya? Tergantung kepada jenis rapid testnya. Karena dalam hal ini rapid test adalah merupakan uji serologi yang berdasarkan imunokromatografi, di mana yang dideteksi adalah respon imun. Contohnya kalau penderita sudah minum kortikosteroid sebelumnya, tentunya respon imunnya akan tidak bagus. Nah, inilah kadang-kadang membuat false negatif. Namun demikian, ada cross reaksi bisa menimbulkan false positif. Ini perlu diperhatikan sehingga rapid test positif bisa juga kalau memang itu dikaitkan dengan gejala klinik dan juga simptom yang ada.
Tetapi negatif bukan juga tidak menderita. Jadi rapid test memang dipercayakan harus dengan sensitivitas, spesifisitas, dan reliabilitas yang baik. Dan itu biasa dipakai di lapangan dan skala besar. Yes, itu dari penanya kedua. Ya, yang ketiga itu sepertinya masih terkait juga dok dengan yang kedua, di mana ditanyakan apakah memungkinkan jika ada orang yang sebelumnya dinyatakan sembuh dari COVID bisa terkena COVID kembali. Contoh, jadi karena kita tahu sifat virus, virus itu di dalam hidupnya sering sekali cepat sekali shift and drift struktur antigenik. Jadi contoh, dulu ada infeksi H5N1, kemudian muncul H1N1, sehingga vaksin untuk virus saya harap untuk hati-hati, karena harus bisa mengcover terhadap antigen yang sebagai virulence yang tinggi. Nah, jangan sampai nanti, contoh di Korea sekarang, waktu ini kan sudah di lockdown, tutup sekolah. Sekarang di sekolah, sekarang ditutup lagi. Karena apa? Karena ada muncul corona atau COVID-19 ini muncul kembali. Nah, inilah yang menyebabkan, makanya kita, apakah seseorang yang dinyatakan sembuh terkena COVID? Bisa saja, tergantung apakah antibodi spesifik yang terbentuk saat terkena itu sudah baik dan optimal, karena imunoglobulin G spesifik itu akan beredar sampai berbulan-bulan di dalam tubuh. Saya kira itu kemungkinan bisa, kemungkinan tidak. Kalau kena, tergantung kepada sistem imun spesifik untuk respon terhadap COVID-19 ini. Ini kebetulan masih terkait yang nomor 5, mungkin nomor 4 dokter bisa menjawab belakangan. Nomor 5 berarti kesimpulan dari yang tadi dokter sampaikan bahwa virus ini bisa dorman dan reaktivasi berarti nih dok. Nah, begini, kalau berbicara masalah dorman, kita tahu bahwa untuk menghindari sistem kekebalan tubuh manusia, sejumlah virus bisa bersembunyi di dalam sel. Organ juga bisa, dan bertahan di sana. Nah, kondisi ini dalam istilah medis disebut dengan infeksi laten. Jika sistem kekebalan tubuh lemah atau dalam kondisi tertentu berubah, virus tersebut aktif kembali dan mulai berkembang biak menghancurkan sel hostnya. Virus bisa dorman, bisa diam dia di sana karena sistem imun kita yang disebut dengan infeksi laten. Dorman. Begitu sistem imun turun, maka menyerang lagi dia. Nah, inilah karena virus itu adalah mikroorganisme intraseluler. Dan dia mendapatkan energi dari sel kita. ATP, dan semua fosforilasi yang ada, dia metabolismenya itu tergantung dari energi di dalam sel tubuh kita. Itu langsung dengan pertanyaan nomor 5. Bisa dorman, yang disebut dengan latent infection. Ya. Baik dok, berarti memang hampir sama dengan karakteristik infeksi beberapa virus yang lainnya nih dok. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 4 dok, di sini dari Dr. Wati, apakah PCR hanya menunjukkan keberadaan virus tetapi tidak menunjukkan itu virus apa? Dan juga tidak bisa membedakan virus mati atau hidup karena sudah dibunuh oleh antibodi kita. Bagaimana memastikan kesembuhan pasien secara laboratoris selain dilihat dari perbaikan gejala klinis? Karena ada kasus yang kadang pasien dengan gejala kambuh lagi. Kira-kira adakah virus baru yang muncul di situ? Cukup kompleks itu pertanyaannya, dok. Inilah karena virus RNA itu memang replikasi dan mutasi. Dan mutasi itu ada beberapa jenisnya, ada point mutation, delesi, dan sebagainya. Nah, inilah yang dikhawatirkan. Karena pemerintah pun sangat khawatir virus corona ini tidak akan bisa ditemukan, dihilangkan. Karena bisa saja nanti dia, malah di Jawa Timur sudah dilaporkan ada mutasi baru virus corona ini. Nah, inilah yang menjadi memberi jawaban pada nomor 4 ini, Dr. Wati. Jadi, PCR hanya menunjukkan keberadaan virus, tapi tidak menunjukkan itu virus apa. Virusnya yang jelas,
spesifik ke PCR. Karena apa? Karena PCR memakai primer yang spesifik untuk faktor virulensi daripada virus ini. Pasti dia spesifik. Dan tidak bisa membedakan virus mati atau hidup, jelas tidak bisa membedakan virus mati dan hidup karena DNA di sana yang RNA-nya di sana. Nah, bagaimana memastikan kesembuhan pasien dengan cara laboratoris dari perbaikan karena virus baru yang muncul di situ. Nah, ini adalah kalau dengan PCR dia bisa apakah virus baru karena dilakukan sequencing nanti. Nah, kemudian filogenetiknya akan dites. Apakah mirip dengan virus yang lama atau tidak? Nah, itu untuk memastikan bahwa itu ada virus baru atau tidak, itu adalah hasil daripada PCR itu. Kemudian produk PCR-nya dilakukan sequencing, apakah ada kemiripan tidak virus yang lama dengan virus yang baru. Kalau tidak mirip, berarti ada mutasi. Di mana mutasinya? Itu kita lihat di Jawa Timur sudah terdeteksi ada mutasi virus COVID-19. Nah, apakah spike-nya bermutasi atau yang mana? Ya, itu ya. Lanjut. Ya, Dok, untuk pertanyaan yang keenam, Dok, kalau orang flu ikut rapid test, itu kan kemungkinan hasilnya positif karena antibodinya muncul. Terus bagaimana cara memastikan benar-benar positif COVID-19? Seperti itu. Tes. Ya. Untuk pasti PCR. Kalau orang flu ikut rapid test, memang karena apalagi SARS-CoV-2. SARS itu kan banyak, ada 7. Ya. Jadi SARS-CoV itu ada 7. Apalagi ini SARS-CoV-2. Jadi ada suatu namanya itu false positif. Jadi pseudo. Jadi cross reaktif antigenik. Sehingga terjadi mempengaruhi false positif. Ya. Itu bisa. Jadi tetap bahwa tes yang paling baik itu adalah PCR. Nah, ini ketujuh ya, silakan Dek Yuli bacakan. Ya, Dok. Yang ketujuh itu ini pertanyaan yang memang terkait dengan kondisi sehari-hari. Kenapa mencuci tangan dengan sabun dapat membunuh virus? Itu seperti apa prosesnya? Apakah mungkin ada sabun dengan kandungan tertentu gitu, Prof? Dok? Ya, baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus dan ini adalah yang paling pencegahan pertama untuk mengeliminasi transmisi virus. Ini adalah pencegahan yang sangat simpel, murah, dan bisa kita kerjakan dimanapun, pada saat apapun. Nah, ini adalah berkaitan dengan karakteristik virus corona itu. Jadi, coronavirus itu bersifat sensitif terhadap panas, pertama. Dan dapat diinaktifkan oleh desinfektan yang mengandung klorin. Ya. Pelarut lipid bisa dengan suhu 56 derajat Celcius selama 30 menit. Ether bisa. Alkohol, asam perioksiatat, deterjen non-ionik. Jadi deterjen bisa non-ionik. Formalin, kemudian oxidizing agent, dan kloroform. Dan satu yang harus kita perhatikan bahwa chlorhexidine tidak efektif dalam menonaktifkan virus. Jadi deterjen apapun itu bisa. Tapi sekarang kan ada orang jual kalung yang mengandung chlorhexidine. Nah, padahal chlorhexidine tidak efektif untuk mematikan virus corona. Itu Dek Yuli. Terima kasih. Itu yang bisa saya jawab. Ya. Terima kasih, Dok. Sudah cukup lengkap kali informasinya, mulai dari informasi terkait dengan filogenetik sampai dengan informasi terkait dengan pencegahan virus sehari-hari yang sangat berguna bagi siapapun juga. Ya, terima kasih, Dok. Selanjutnya, saya akan membacakan pertanyaan untuk presenter ketiga untuk Dr. Adiarte. Di sini ada 7 juga, Dok, pertanyaan untuk dokter. Yang pertama itu adalah jenis olahraga apa yang dianjurkan untuk meningkatkan kebugaran pada masa pandemi? Apakah dominan kardiorespirasi atau angkat beban? Kemudian dan bagaimanakah intensitasnya? Silakan, Dok. Baik, jadi kembali ke pertanyaannya. Jadi jenis olahraga apa yang harus dilakukan? Jadi karena komponen kebugaran itu ada beberapa jumlahnya, jadi tidak hanya satu, sehingga kita akan selalu menganjurkan untuk melakukan olahraga latihan neuromotorik. Jadi neuromotorik adalah latihan yang sifatnya
Jadi neuromotorik adalah suatu latihan yang sifatnya fungsional, kan ya. Sehingga dengan demikian kita harus mengelompokkan dalam satu fase olahraga itu ada komponen kardionya, ada komponen ototnya, demikian. Nah, intensitas seperti tadi saya sampaikan, pada masa non-pandemik mungkin kita akan cukup aman untuk melakukan olahraga dalam intensitas moderate ya. Tapi pada fase pandemik mungkin akan lebih safe atau lebih aman kalau kita ngambil yang ringan dan moderate yang sedikit di bawah. Karena kita takutkan akan masuk atau lewat ke kondisi overtraining. Dengan demikian intensitasnya seperti tadi sudah ditentukan. Jadi kalau kardio itu diukur dengan persentase denyut nadi, kemudian kalau kekuatan otot diukur dengan kemampuan maksimalnya. Jadi ada persentasenya. Ya, jadi dengan demikian untuk meningkatkan kebugaran pada masa pandemik, kita harus melakukan olahraga kardio, kemudian beban, latihan otot, kemudian latihan flexibility dan latihan neuromotorik. Jadi semua harus dikerjakan tentu dengan jadwal, dengan pengaturan yang disesuaikan dengan konsep-konsep. Misalkan kalau kardio kita bisa lakukan 3-5 kali seminggu, selama misalkan durasi 30 sampai 60 menit. Sedangkan kalau latihan otot, itu ingat bahwa kita tidak bisa melakukan latihan otot dalam hari yang berturut-turut, tetapi harus ada alternating day. Jadi misalkan Senin, Rabu, Jumat, atau Selasa, Kamis, Sabtu. Jadi ada waktu istirahat 2 hari minimal untuk latihan otot. Sedangkan kalau latihan flexibility itu bisa dilakukan 2-3 kali seminggu juga. Sedangkan kalau latihan neuromotorik tadi cukup satu sesi selama 1 minggu sudah memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ini tuh. Ya, Dok, ini sekaligus nyambung dengan pertanyaan yang nomor 2 nih, Dok. Di sana disebutkan apakah bila seseorang sudah terbiasa melakukan latihan berat, berarti juga harus tetap diturunkan nih, Dok, pada masa pandemi ini. Jadi ingat, jadi ada masa pandemi. Masa pandemi seperti yang tadi sudah disinggung di awal, yaitu kita berolahraga pada satu kondisi yang tidak biasanya. Jadi ada kondisi risiko infeksi dan juga ada kondisi psikologis yang mungkin setiap orang akan mengalami dan berbeda dalam hal grade atau derajatnya. Sehingga dengan demikian apabila pertanyaannya apakah yang sudah biasa intensitas berat perlu diturunkan pada masa pandemi ini, ya saya pikir itu perlu. Apalagi kalau misalkan statement bahwa olahraga dengan intensitas berat sebelum masa pandemi itu tidak menjamin juga apakah dia mengalami overtraining atau tidak. Jadi kemungkinan besar pasti pernah mengalami overtraining di masa sebelum pandemi. Sehingga dengan kan apabila itu dilanjutkan tentu akan menimbulkan risiko untuk mengalami infeksi di masa ini. Demikian. Ya, terima kasih, Dok. Ini mungkin pertanyaan ketiga terkait dengan pasien yang dirawat di isolasi, mungkin pasien-pasien PDP ini, karena kalau dia kondisi berat mungkin tidak bisa berolahraga di rumah sakit, tapi mungkin ini kondisi ringan sedang ini. Bagaimanakah olahraga yang cocok untuk pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit, Dok? Yeah. Jadi pertanyaan ini menunjukkan bahwa kita sangat mencari solusi gitu ya. Istilahnya seperti tadi Dr. Dewa sampaikan, ada menjual kalung pun kita beli gitu ya. Jadi itu harus sedikit berhati-hati di sana. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa olahraga itu adalah sifatnya pada fase pencegahan atau preventif. Jadi akan sangat tidak tepat kalau kita menempatkan olahraga sebagai suatu modalitas terapi untuk kondisi infeksi gitu. Jadi kalau kondisi infeksi tentu secara medis yang diperlukan adalah antimikroba, antiviral, ataupun suatu pengobatan-pengobatan yang bisa meningkatkan imunitas secara kimiawi gitu ya. Karena pada olahraga yang kita harapkan adalah adaptasi sistem organ. Sedangkan pada kondisi PDP, sudah dalam kondisi pasien sakit, berarti sistem organnya sedang mengalami suatu penurunan fungsi. Sehingga akan sangat berisiko apabila kita membebaninya lagi dengan satu aktivitas fisik, kemudian mengharapkannya untuk beradaptasi. Nah, seperti tadi, apabila masih mungkin melakukan aktivitas fisik, mungkin melakukan aktivitas fisik harian terlebih dahulu. Jadi, activity daily living, jadi istilahnya melakukan suatu physical activity, bukan exercise, jadi bukan melatih fisik.
misalkan untuk merawat diri dan sebagainya, jadi tidak justru menjadi sedentary. Jadi mungkin untuk seorang pasien bisa dianjurkan untuk melakukan suatu activity daily living ataupun mengusahakan tidak menjadi sedentary. Sehingga olahraga ini sesuai tempatnya, jadi bukan untuk mengobati suatu penyakit infeksi. Demikian. Nih, ini nyambung juga dengan pertanyaan berikutnya, apakah ini berlaku untuk OTG juga, Dok? Kalau berarti kan di sini saya simpulkan tadi, berarti kalau PDP dan juga yang positif sudah pasti olahraga itu bukan suatu terapi yang tepat. Tapi bagaimana dengan kalau dia itu OTG, Dok? Sudah minimal mampu membuat satu keseimbangan atau ini yang mungkin disebut sebagai mampu berdampingan dengan virus gitu ya. Jadi dia mampu menghandle kondisi virus di dalam tubuhnya. Nah, pada mereka yang OTG yang kita anjurkan karena sudah positif dijumpai adanya virus dalam tubuhnya, sehingga olahraga itu diharapkan olahraga yang kondisinya atau intensitasnya ringan. Jadi minimal untuk memberikan suatu stimulus aktivitas yang mungkin kalau dari intensity itu adalah olahraga ringan, kemudian minimal kemudian untuk durasinya jangan sampai melebihi dari 1 jam. Nah, kalau misalkan aktivitas fisik olahraga lebih dari 1 jam itu sudah mulai muncul hormon-hormon yang sifatnya imunosupresan. Dengan demikian mungkin olahraga ringan selama 15-20 menit sudah cukup bagi mereka yang termasuk ke dalam OTG. Itu pun olahraganya harus kembali seperti yang tadi, jadi olahraga aerobik, kemudian ada olahraga otot, jadi olahraga yang sifatnya lengkap. Mungkin. Baik, Dok, sudah terjawab tadi ya. Berarti aktivitas fisik termasuk juga kegiatan sehari-hari itu bisa untuk pasien yang dengan kondisi PDP yang dirawat di rumah sakit, tapi bukan dalam untuk olahraga. Selanjutnya untuk pertanyaan kelima, Dok, apakah jenis makanan yang dan berapa jumlahnya dalam gram yang dianjurkan untuk pra atau pasca exercise, Dok? Silakan, Dok. Memiliki suatu kaitan erat ataupun efek terhadap olahraga, itu yang seperti tadi saya sampaikan adalah memberikan karbohidrat setelah melakukan suatu aktivitas. Tentu dengan catatan bahwa makanan sehari-harinya mereka harus melakukan atau harus mengkonsumsi makanan yang dengan gizi seimbang dan berimbang. Itu tentu suatu baseline gitu ya. Nah, setelah kita melakukan olahraga, itu ada satu perhitungan tertentu yang disebutkan bahwa kita harus mengkonsumsi karbohidrat, sejumlah karbohidrat setiap melakukan satu olahraga yang durasinya cukup panjang. Misalkan sampai 3 jam, sampai misalkan 4 jam berolahraga, baru kita perlu mempertimbangkan untuk asupan karbohidrat di tengah-tengah latihan olahraga itu sendiri. Apabila latihannya dilakukan misalkan hanya 1 jam ataupun di bawah 1 jam, yang perlu kita perhatikan adalah kita harus mengkonsumsi makanan seimbang setiap harinya. Nah, yang justru perlu diperhatikan dengan proses makan dan makanan itu adalah kita jangan sampai olahraga dalam kondisi perut kosong, dan jangan juga berolahraga pada saat perut sedang penuh berisi makanan. Nah, itu mungkin yang mungkin perlu pertimbangan yang lebih teliti. Jadi dianjurkan untuk makan atau melakukan olahraga minimal 2-4 jam setelah kita makan terakhir. Jadi jangan sampai kita makan dengan perut penuh atau bahkan makan dengan perut kosong. Kemudian setelah berolahraga yang panjang, itu perlu asupan karbohidrat, kemudian makanan yang mengandung polifenol seperti yang tadi disampaikan. Demikian. Baik, Dokter. Ini pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan ke-6 dari Ayu Sikes Binausada. Ini terkait dengan latihan neuromotorik untuk lansia. Adakah jenis latihan neuromotorik lainnya yang dapat dilakukan secara mandiri di rumah? Bagaimana dengan dosis dan frekuensinya untuk latihan neuromotorik pada lansia, Dok? Oke. Ya, latihan neuromotorik istilahnya mungkin sangat saintifik gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat bahwa di keseharian kita, terutama di budaya Bali dan juga di lokal jenis kita, dance atau menari itu ya. Jadi menari itu suatu latihan neuromotorik yang mungkin kalau dibandingkan tarian-tarian Bali dibandingkan dengan tarian di daerah lain, bahkan di dunia itu dikatakan satu tarian yang penuh dengan awareness. Jadi mereka harus sadar dari ujung rambut sampai bukan ujung kaki ya, ujung jari bahkan ya.
Jadi harus semua bagian tubuh harus dalam under control. Nah, itulah satu bentuk latihan neuromotrik yang sebenarnya cukup bagus, gitu kan ya. Sehingga untuk lansia itu bisa saja kembali melakukan tarian-tarian yang diharapkan. Nah, apabila tidak melakukan hal itu mungkin karena usia dan juga tidak ada kelompoknya, jadi mungkin bisa mengikuti senam-senam lansia yang ada di Balai Banjar. Nah, apakah itu bisa dilakukan secara mandiri di rumah? Tentu bisa, tapi harus dikondisikan dulu lingkungan, kondisi, dan situasinya. Jadi dengan demikian, latihan neuromotrik itu adalah latihan yang mengandung komponen balance atau keseimbangan. Keseimbangan kan kita tahu, jadi ada satu gerakan di mana dia bertumpu pada satu kaki, kemudian gerakan memutar, kemudian gerakan berjalan dengan ujung kaki saling bertemu. Nah, itu termasuk ke dalam gerakan neuromotrik. Jadi bisa dilakukan di rumah. Nah, untuk dosis dan frekuensinya seperti anjuran yang berdasarkan riset ilmiah itu minimal dalam 1 minggu dilakukan selama 60 menit. Itu bisa dilakukan 2 sampai 3 kali tentu dengan durasi yang lebih singkat tentunya. Ya, baik dok, berarti tetap harus memperhatikan dosis, intensitas, frekuensi, dan kapasitas lansia tersebut ya dok. Yeah. Ini pertanyaan terakhir dok, ini cukup kompleks pertanyaannya, kalau dibuat penelitian mungkin dengan pet analisis terjawab ini, yaitu bagaimana hubungan exercise dengan mengkonsumsi obat herbal terhadap daya tahan tubuh seperti itu dok. Ini mungkin nanti ada tambahan juga dari pembicara yang lain nanti terkait ini, silakan dok. Oke, ya memang singkat tapi kompleks gitu ya, karena menyangkut beberapa bidang ilmu. Nah, kalau dari exercise seperti yang tadi seperti yang didapatkan dari penelitian itu bahwa exercise dalam dosis tertentu itu bisa bersifat imunomodulator, artinya dia mampu meningkatkan kondisi imunitas. Nah, kalau misalkan obat herbal, ini mungkin Prof. Jawi yang bisa memberikan tinjauan yang lebih detail. Seperti tadi beliau sampaikan mengutip pernyataan beliau tadi, jadi tergantung dari kandungan senyawanya, tergantung dari reseptor yang ada demikian. Nah, apabila ingin menjawab hubungan exercise dengan obat herbal secara ilmiah, tentu ada riset yang khusus mengkombinasikan antara latihan, jenis latihan, intensitas, dan tipe latihan bersama-sama dengan obat herbal. Kemungkinan interaksi yang terjadi adalah kemungkinan exercise akan meningkatkan meningkatkan efektivitas dari obat tersebut, atau kemungkinan juga dia akan menghambat kerja dari obat herbal tersebut. Mungkin nanti Prof. Jawi bisa menambah. Baik, mungkin sekalian saja, karena tadi semua pertanyaan sudah terjawab, mungkin saya beri kesempatan kepada para pembicara untuk memberikan kata terakhirnya mungkin dalam webinar ini 2 menit, mohon waktunya kepada Prof. Jawi. Yang pertama 2 menit juga terkait dengan pertanyaan tadi yang disampaikan ke Dr. Adiarto. Mungkin silakan Prof. Terima kasih, moderator. Saya akan mulai dari pertanyaan yang terakhir tadi. Bagaimana kalau exercise dengan herbal dikombinasi? Logikanya ialah exercise menimbulkan ligan dia. Itu namanya ligan endogen. Herbal memberi ligan dari luar. Ligan eksogen, metabolit sekunder. Kedua ligan ini fungsinya adalah mengaktifkan protein di dalam tubuh. Ya. Logikanya tentu ligan ini kadang-kadang sinergis, kadang-kadang juga berlawanan dia. Oleh karena itu perlu dicermati. Exercise dia menimbulkan ligan, ada waktunya dia. Biasanya 24 jam akan hilang dia. Nah, itu perlu diganti dengan ligan eksogen mungkin ya. Jadi sebaiknya ada jeda waktu antara exercise dengan pemanfaatan herbal. Saya kira demikian. Logikanya itu untuk tahu hasil yang pasti, misalnya ligan herbalnya kunyit dikombinasi dengan senam aerobik, gitu kira-kira harus dites. Ya, itu kira-kira. Nah, kemudian ini ada pertanyaan dari sejawat adik saya di farmakologi ya. Dr. Komang, bagus, mudah-mudahan masih didengar ya. Pertanyaannya juga bagus, ini harus dipahami oleh masyarakat. Pertanyaannya adalah, apakah setiap herbal yang dikonsumsi memiliki khasiat antivirus yang sama? Jawabannya secara singkat tidak. Ya.
Yang harus diketahui adalah apa kandungan metabolit sekundernya. Kan itu. Metabolit sekunder pun banyak sekali. Hanya beberapa metabolit sekunder yang sudah diteliti bisa berinteraksi dengan reseptor tempatnya COVID ini menempel. Misalnya cyclosaponin yang sudah diteliti. Itu. Kemudian tempat kedua adalah menghambat protease. Sehingga dia menghambat pembentukan virus baru. Ini pun tidak semua herbal. Herbal-herbal yang mengandung flavonoid misalnya. Quercetin, polifenol, di situ dia bekerja. Dan yang ketiga ini agak luas adalah herbal yang akan meningkatkan imun sistem secara umum. Ya. Ini pun yang mengandung flavonoid, jadi sangat spesifik. Karena itu perlu penelitian lebih lanjut sampai ke tahap nanoteknologi. Oleh karena itu, mari kita memanfaatkan herbal secara saintis berdasarkan evidence. Terima kasih. Baik, Prof. Terima kasih. Sungguh kata terakhir yang sangat memotivasi sekali bagi siapapun yang ingin mengembangkan obat herbal ini. Yang selanjutnya, Dr. Dewo, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Dok, silakan. Baik. Terima kasih. Saya akan memberikan close remarks. Ya, jadi sebenarnya Prof. Jawi tadi statementnya sudah bagus sekali berkaitan dengan obat herbal dengan nano. Ya, prinsip nano itu sedang common issue sekarang dari yang sering. Kemudian Dr. Adiarte juga adik saya itu saya akan memberikan komentar sedikit dengan exercise dan sistem imun. Kita tahu bahwa exercise akan tetap memodulasi sistem imunitas kita baik innate maupun adaptif. Tetapi over exercise justru akan memperburuk. Karena apa? Sitokin proinflamasi akan terutama TNF alfa dan interleukin 6 yang menyebabkan akan terjadinya cedera, inflamasi. Nah inilah jadi pada saat COVID-19 ini apa yang disampaikan oleh Dr. Adiarte tadi tepat sekali. Jadi over exercise yang dilakukan dengan porsi yang sesuai dengan takaran. Jangan sampai over exercise. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada pertanyaan juga yang perlu saya tanggapi dari sejawatnya Prof. Jawi juga di Farmako, dokter yang paling bagus Satriase ya. Jadi ini dia bertanya apakah pertanyaan ada OTG, ada juga PDP. Nah, bagaimana perbedaan imun sistemnya? Jadi PDP, OTG, dan sebagainya itu adalah istilah dalam penanganan COVID-19 dari peraturan Kemenkes. Itu adalah dalam organisasi tata kelola penanganan pasien. Nah, kaitannya dengan sistem imun memang tidak ada, tetapi tetap bahwa imun sistem bekerja terus untuk memproduksi pertahanan dalam kondisi optimal dan bersinergi antara sel-sel di dalam melepaskan sistem imun itu bekerja bersama-sama. Nah, apabila nanti ada virus COVID, baik OTG, PDP, dan sebagainya itu, ya imun sistem tetap ya bekerja secara bersama-sama dan mempersiapkan diri juga apabila ada virus COVID-19 masuk atau SARS-CoV-2 ini masuk dan mengeliminasi semua sistem yang ada. Itu saja. Jadi imun sistem bekerja terus dan menstimulasi semua sistem yang ada sehingga optimal. Jadi jangan takut dengan sistem imun kecuali ada underlying-nya, ada komorbidnya. Ada diabetes, ada hipertensi, ada penyakit jantung, dan beberapa penyakit yang merupakan komorbid daripada untuk penderita COVID-19 ini. Itu saja mungkin. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih Dr. Dewo. Kemudian Dr. Adiarte terkait dengan close remark atau kata terakhir mungkin dalam webinar ini, Dok. Ya, baik, terima kasih.
nyambung penyampaian yang sudah disajikan oleh Dr. Dewa, kemudian Prof. Jawi, dan juga dengan kondisi yang akan kita alami ke depannya, yaitu new normal, itu perlu diingat bahwa olahraga bukan satu-satunya usaha untuk bisa menghadapi atau melewatinya dengan baik. Tapi olahraga adalah salah satu dari sekian banyak usaha yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Dan perlu diingat bahwa olahraga memiliki karakteristik respon yang membutuhkan kesabaran. Jadi apabila instan respon yang kita harapkan, takutnya justru akan merugikan kita sendiri. Sehingga dengan demikian perlu diingat bahwa selama fase ataupun masa new normal nanti, ketika berolahraga harus sedikit kritis dan berhati-hati agar jangan sampai justru olahraga membuat kondisi tubuh kita lebih berisiko untuk terinfeksi virus yang ada. Mungkin itu, sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih kepada Prof. Jawi, Dr. Dewa, dan Dr. Adiarto atas penyampaian materinya. Saya tidak akan banyak menyimpulkan lagi karena tadi sudah beliau sudah menyimpulkan tadi mewakili materi yang disampaikan masing-masing. Intinya untuk pengobatan herbal memang perlu penelitian lebih lanjut untuk herbal masa depan terkait dengan nanoteknologi dan mungkin menemukan tanaman-tanaman apa lagi yang berpotensi di negara tropis ini untuk bisa menjadi obat herbal terkait dengan COVID-19. Nah, untuk terkait dengan respon imun atau pengetahuan tentang respon imun ini menjadi dasar untuk menentukan waktu yang tepat kapankah sebaiknya seorang pasien PDP ataupun OTG itu untuk dilakukan rapid test. Jadi sangat penting sekali respon imun terkait dengan COVID-19. Nah, kemudian terkait dengan olahraga yang memang harus dilihat jangan sampai overtraining. Jadi artinya dalam masa pandemi ini sebaiknya olahraga yang sesuai dengan aturan di mana sesuai dengan dosis, intensitas, frekuensi, dan kapasitas tubuh kita. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada para pembicara dan juga pada saya selaku moderator untuk bisa berbagi dengan teman-teman di seluruh Indonesia, bahkan ada peserta dari luar negeri yang ikut pada webinar ini. Jika ada salah kata atau ucapan, mohon kebesaran hatinya untuk memaafkan, walaupun Lebaran sudah lewat. Saya tetap ingin menyampaikan juga selamat Idul Fitri kepada rekan-rekan Muslim yang merayakan. Telah berakhir sesi seminar dan diskusi pada kesempatan ini. Terima kasih atas atensi dari seluruh peserta dan keaktifan bertanya. Saya sangat salut. Kemudian untuk waktu dan tempat selanjutnya saya kembalikan kepada MC.